saya Coach Nina. Latar belakang saya seorang pegawai swasta dan hobinya makan. Dan alhasil berat badan saya melar sampai ke angka 75 kilo. Dan setelah saya bertemu dengan Nutrisi Herbalife dan mengikuti CSO seperti sekarang ini, alhamdulillah berat badan saya turun 11 kilo. Yeay. Kita baru saja masuk di day 2 di CSO batch 22 ini. Masih permulaan sih, tapi harus tetap semangat ya Koci. Dan untuk para Koci yang baru, ayo kita berjuang sama-sama untuk sehat dan juga untuk go ideal kita. Dan di day 2 kali ini saya akan membawakan materi tentang pentingnya minum air putih. Mungkin Coach bertanya-tanya, memang penting banget ya Coach kita harus minum air putih banyak saat kita diet? Jawabannya, penting banget Coach. Nah, di CSO kenapa kita disarankan untuk meminum air putih lebih banyak? Manfaatnya tentu banyak banget buat tubuh kita Coach. Karena tubuh kita itu 60%-nya itu adalah cairan yang terdiri dari air, dan 90% yang ada di darah kita itu terdiri dari air. Nah, selama ini kita taunya minum itu 2 liter sehari. Padahal yang kita butuhkan lebih dari 2 liter. Karena rumusnya adalah berat badan kita dibagi 20. Nah, itu adalah hasil di mana kita harus meminum air putih tersebut. Contohnya saja, saya sekarang 64, dibagi 20 berarti kurang lebih saya harus meminum air putih sehari maksimal di 3-4 liter. Nah, beberapa manfaat kita harus mengkonsumsi air putih adalah yang pertama, untuk menjaga kecantikan kulit kita. Yang kedua, untuk mencegah dehidrasi. Yang ketiga, untuk mencegah sembelit, menjaga keseimbangan cairan dalam tubuh kita, meningkatkan fungsi otak, mencegah penyakit batu ginjal, dan juga membantu menurunkan berat badan. Nah, apabila kita kekurangan minum air putih akan menyebabkan beberapa reaksi dalam tubuh kita. Tekanan darah seseorang akan menurun jika kurang minum air putih karena plasma yang membawa protein juga akan menurun. Mual, muntah, pusing karena kekurangan cairan. Aliran darah yang mengalir di dalam tubuh kita itu karena kekurangan cairan, maka darahnya akan mengental sehingga proses pembawa cairan ke dalam otak pun akan semakin lama. Juga kram otot pada saat kita berolahraga tetapi kita kurang minum. Karena kita berkeringat, maka natrium, kalium, dan plasma darah pun ikut menurun. Sembelit karena proses pencernaan dalam tubuh kita itu memerlukan banyak air untuk memproses makanan yang kita makan. Karena proses pencernaan dalam tubuh kita itu memerlukan lebih banyak air untuk memproses makanan yang kita makan. Sehingga apabila kita kekurangan minum air putih, maka akan menghambat proses tersebut dan akan mengakibatkan kita susah untuk BAB. Penyakit batu ginjal dan infeksi saluran kencing. Itu diakibatkan karena kita kekurangan minum air putih. Karena tubuh kita tidak bisa menghilangkan bakteri yang ada di saluran tersebut, sehingga terbentuklah infeksi pada saluran tersebut. Dan juga bau mulut, karena cairan yang dikeluarkan oleh mulut kita itu harus banyak cairan untuk mengeluarkan air liur, sehingga enzim-enzim yang berada di air liur tersebut mencegah kita untuk bau mulut dan juga gigi berlubang.
penyakit-penyakit yang akan timbul kalau kita tidak mengkonsumsi air minum secara benar. Yang pertama, dehidrasi, radang sendi, darah tinggi, juga kondisi kulit yang menjadi lebih kering, dan juga ginjal. Kalau kita mengkonsumsi kurang air putih, maka kita akan mengkonsumsi minuman yang manis-manis, atau bisa juga yang bersoda, teh, kopi yang banyak kafeinnya. Nah, itu mengakibatkan fungsi ginjal kita itu semakin keras untuk bekerja, dan lama-kelamaan akan menumpuk sehingga akan mengakibatkan batu ginjal itu timbul. Nah, waktu yang wajib untuk minum air putih adalah 1-2 gelas setelah bangun tidur di pagi hari, 1 gelas sebelum kita mandi, 1 gelas sebelum kita makan siang, 1 gelas setelah kita makan siang, minum 1 gelas ketika kita merasa lelah, juga minum yang banyak sebelum kita melakukan berolahraga atau sesudah berolahraga, minum 1 gelas sebelum kita tidur, dan minum yang banyak setelah kita merasa lelah atau sedang sakit. Kadang koci kita yang baru memulai untuk membiasakan diri kita membanyakkan minum air putih memang agak sulit ya koci, karena kita merasa tidak terbiasa meminum air putih sebanyak itu. Nah, tipsnya adalah kita bisa menggunakan aloe vera dicampurkan ke minuman kita agar kita tidak mual. Sedikit-sedikit kita minum awal-awal, tidak langsung terlalu banyak karena mungkin akan merasa mual, dan juga kita akan merasa tidak enak perutnya. Nah, ini biasanya aku mengkonsumsi air minum biar lebih banyak, dimasukkan ke botol yang udah ada takarannya, biasanya 1 liter atau 2 liter atau juga yang 800-500 ml, tergantung yang koci punya ya. Lalu aku masukkan 2 tutup botol aloe vera supaya kita tidak kembung, tidak mual, dan juga segar. Lalu dikocok-kocok seperti ini. Minum deh. Segar banget. Aloe ini ada beberapa macam, ada 3 macam. Yang original, yang mandarin, dan juga yang mango. Semuanya fungsinya sama untuk melancarkan pencernaan dan juga membersihkan usus-usus kita. Nah, coach, gimana kalau kita minum air dingin atau air hangat? Yang bagus yang mana? Air putih itu bagus, mau yang dingin, mau yang hangat, asal jangan minuman dinginnya yang bersoda ya, coach. Cukup sekian edukasi kali ini. Semangat sehat dan go ideal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.